Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu, Allah yang mengasihi kami. Biarlah di dalam hari lepas hari kami terus bersandar kepada Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami, tapi biarlah firman Tuhan menjadi pandu hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara punya rencana, punya tugas-tugas yang dihadapan. Tentu ada banyak hal di dalam hidup perlu dijalani dan kita perlu melangkah. Mungkin saudara adalah pemimpin di sebuah organisasi atau pemimpin di sebuah kantor. Atau Bapak Ibu Saudara mengepalai sebuah proyek penting. Atau mungkin ada yang berencana akan menikah. Atau berencana membuka bisnis baru. Sebagian mungkin berencana pindah ke lain kota. Jauh dari keluarga. Karena mungkin tugas kantor atau karena dapat pekerjaan baru. Ini semua adalah hal-hal yang harus dijalani. Ada tantangan. Tentu kita ingin semuanya lancar. Tapi kita tahu, setiap perjalanan hidup selalu punya tantangan dan bahaya tersendiri. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana kalau saya buka bisnis dan bisnis saya gagal? Atau kita berpikir kalau kita adalah pemimpin, bagaimana kalau orang-orang ogah bekerja sama dengan saya? Atau di tempat lain, di kasus lain, ketika pindah ke tempat baru, berpikir juga bagaimana jika lingkungan yang baru itu menyulitkan. Ini semua adalah tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Musa juga punya tantangan di dalam perikop ini. Ketika dia akan memimpin bangsa Israel. Tuhan menyuruh dia memimpin bangsa Israel, tetapi bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita pernah baca bagaimana bangsa Israel sering protes, sering mengeluh, sering komplain ketika ada masalah. Ini yang harus dihadapi Musa. Musa punya tantangan. Tapi satu hal yang dia minta kepada Tuhan, waktu dia mau memimpin bangsa Israel, waktu dia mau menghadapi tantangan dalam memimpin Israel, dia minta Tuhan membimbing dan berjalan bersama dengan mereka. Musa meminta Tuhan untuk menyertai mereka. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya tantangan. Bapak Ibu Saudara punya kekhawatiran. Tapi mari kita belajar dari Musa. Musa meminta bimbingan perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan apakah kita juga sadar bahwa kita perlu memohon belas kasihan Tuhan saat kita mau menghadapi perjalanan hidup ini? Maukah kita berjalan bersama Dia? Kenapa sih kita perlu meminta pimpinan Tuhan? Karena kita ini lemah Bapak Ibu. Kita ini rentang. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan kepada kita, kita pasti gagal. Karena itu kita perlu bertekad mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita selalu mencari kehendak Tuhan melalui doa dan firman ketika kita menghadapi tantangan? Mari kita renungkan, apakah kita juga mau taat dengan caranya Tuhan saat kita menjalani semua rencana-rencana kita?
Apakah kita juga memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap arah langkah hidup perjalanan kita? Berjalan bersama dengan Tuhan bukan saja membuat kita berhasil, tapi punya perjalanan yang bermakna, yang akan membawa kita kepada pertumbuhan. Yang penting bukan cuma rencana kita yang berhasil, tapi kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Misal kalau kita buka bisnis baru, bukan fokusnya hanya kepada profit semata-semata, tapi kita juga makin bertumbuh, makin jadi orang bijaksana terhadap sesama, makin jadi orang yang mau menolong orang lain. Kalau kita punya tantangan pindah ke tempat yang baru, fokus kita bukan cuma kita makin nyaman, tapi bagaimana kita bertumbuh, bagaimana menjadi orang yang dikenal baik oleh sekeliling kita, menjadi orang yang menjadi terang bagi sesama kita. Apapun yang kita hadapi, jangan lupa berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bersandar pada kasih karunia Tuhan yang memberi kita kekuatan, dan bertumbuhlah melalui tantangan kehidupan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami harus akui ada banyak tantangan yang bisa kami hadapi di dalam hidup. Kami gentar, kami khawatir. Tapi seperti Musa, dia meminta pimpinan Tuhan beserta dengan dia. Demikian juga kami. Di dalam menghadapi segala tantangan hidup, kami mau meminta Tuhan menyertai kami. Dan kami mau bertekad agar kami mau berjalan taat bersama dengan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.